Daryl tercengang, mengira apa yang dikatakan putranya masuk akal. Jadi dia menggosok pelipisnya, dan berkata kepada sekretaris dengan kesal, "Hubungi polisi." Sekretaris berkata dengan malu-malu, "Ketua, dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menunjukkan identitasnya dan mengatakan bahwa jika Anda tertarik untuk diakuisisi, mereka akan mengatur konferensi video. Jika saya menelepon polisi, apa yang bisa saya katakan kepada polisi?" Daryl melambaikan tangannya, "Kalau begitu abaikan saja." Sekretaris tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Melihat bahwa dia belum pergi, Daryl mau tidak mau bertanya, "Apa yang masih kamu lakukan di sini? Keluar dan urus pekerjaanmu." Sekretaris terbatuk 2 kali dan berkata dengan terbata-bata, "Itu, Ketua, saya tidak merasa ini bohong." Mereka berbicara dengan sangat profesional. Mereka yang melakukan panggilan penipuan adalah orang buta huruf yang tidak bisa membaca beberapa karakter besar dan tidak bisa mendapatkan makanan enak. Mereka pasti tidak berbicara secara profesional. Jadi, saat dia berbicara, dia bertanya dengan berani, "Ketua, mereka mengatakan untuk mengatur konferensi video, mengapa kita tidak mencobanya? Pokoknya, kita bisa menunjukkan wajah kita, dan kita tidak bisa menderita, dan kita tidak bisa dibodohi." Daryl bertanya balik, "Aku tanya, menurutmu mengapa Sucipto Group akan membeli kita?" "Itu sekretaris dewan." "Apa kau tahu apa itu sekretaris dewan?" Sekretaris itu mengangguk dan berkata dengan sedih, "Saya tahu, apakah saya sekretaris dewan, Ketua?" Daryl berkata dengan marah, "Kau, sekretaris dewan, adalah importir paralel, dan aku, Ketua, semua importir paralel, apalagi kau." "Tapi Sucipto Group, level apa itu?" Sekretaris Sucipto Group pasti seorang profesional melayani ketua Sucipto Group dan pemilik keluarga Sucipto. Dia berkata, "Pikirkan sendiri, dalam keadaan apa Sekretaris Sucipto Group akan menelepon kita dan mengatakan dia ingin membeli kita? Maka dia hanya akan menelepon kita jika ketua Sucipto Group dan patriark keluarga Sucipto secara pribadi memerintahkannya untuk menelepon kita." "Apa yang dijelaskan? Jadi menurutmu apa ketua Sucipto Group tiba-tiba ingin membeli kita?" Sekretaris terdiam ketika ditanya, dan dia dianiaya untuk waktu yang lama dan bergumam dengan suara rendah, "Tapi tidak apa-apa membuat video kita tidak akan kalah." Sialan. Melihat dia masih keras kepala di sini, Daryl memarahinya dengan marah dan berkata, "Apa kau sekretaris dewan direksi atau aku sekretaris dewan direksi? Kau dapat melakukan apapun yang kuperintahkan, dan kemudian mengerjakan sesuatu denganku. Aku akan mengatur agar kamu menanam teh di gunung teh. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk, dan kau masih di sini untuk mengobrol denganku." Sekretaris itu punya ide, dan berkata, "Ketua, suasana hati Anda sedang buruk. Mengapa Anda tidak berbicara dengan pihak lain? Adakan konferensi video, lalu tegur mereka untuk meredakan amarahmu." Daryl juga bosan, dan berkata sambil menyeringai, "Oke. Kau mengaturnya. Aku harus membiarkan pembohong itu makan tongkat listrik hari ini." Sekretaris segera berkata, "Tunggu sebentar, saya akan memanggil pihak lain kembali." Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan berjalan keluar pintu. Erlangga meregangkan pinggangnya, dan berkata dengan kutukan, "Aku telah mempelajari penipuan para pembohong ini. Mereka memintamu untuk memasuki beberapa rapat Tencent atau rapat Netis, dan membodohi kita agar membiarkan mereka mengontrol komputer dari jarak jauh. Atau, mari kita buka semacam batangan emas dan batangan putih untuk meminjam uang, lalu mereka diam-diam meminjam uang dan mentransfernya. Ayah, tunggu dan lihat, itu pasti rutinitas." Daryl mendengus dingin, "Aku hanya marah. Tidak peduli apa trik mereka, aku punya satu tujuan, memarahi mereka sampai mati." 2 menit kemudian, sekretaris bergegas masuk dan berkata, "Ketua,
Saya punya janji dengan mereka. Dia meminta kami untuk pergi ke situs web resmi Sucipto Group. Ada fungsi rapat online. Masukkan kode rapat mereka, dan Anda dapat memulai rapat video. Petik 2 titik. Erlangga tertegun, dan bertanya, apa yang kamu katakan? Dia meminta kita untuk memulai pertemuan dari situs web Sucipto Group? Ya. Sekretaris itu mengangguk dan berkata, saya juga bertanya-tanya, apakah Sucipto Group memiliki produk konferensi video? Sial. Erlangga bergegas ke meja ayahnya, mencari situs web resmi Sucipto Group, dan setelah memastikan bahwa itu benar, dia mengklik untuk membuka situs web resmi. Setelah membuka situs resminya, di kategori sekunder, hubungi kami, memang ada pintu masuk untuk konferensi video online. Erlangga mengklik lagi, dan kotak dialog segera muncul, mengatakan, silakan masukkan kode konferensi untuk masuk ke konferensi. Kemudian, diikuti oleh kotak input. Di bawah kotak input, terdapat serangkaian pengingat, yang berbunyi, fungsi konferensi video ini adalah satu-satunya saluran resmi untuk negosiasi online antara Sucipto Group dan perusahaan koperasi. Dan itu hanya dapat diprakarsai oleh karyawan Sucipto Group. Jika tidak ada kode konferensi, silakan berkonsultasi dengan mak comblang Anda. Erlangga menggaruk kepalanya, mengerutkan kening, dan berkata, ayah ini sepertinya benar, pembohong pasti tidak akan datang dari situs resmi Sucipto Group. Daryl bertanya dengan heran, benarkah? Apakah Sucipto Group benar-benar ingin membeli kita? Mengapa mereka membeli kita? Erlangga tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ayah, Sucipto Group yang terkenal juga terkadang merindukannya. Daryl bergumam, siapa yang dia kenal? Setelah selesai berbicara, dia mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, oh tidak, apa yang kamu lakukan di sini? Sekretaris di samping dengan cepat berkata, ketua, cepat masukkan kode rapat untuk masuk ke ruang rapat. Mereka sudah menunggu di sana. Oh, Daryl kembali sadar dan segera memasukkan kode rapat. Segera setelah itu, halaman tersebut secara otomatis melompat ke ruang rapat online. Di ujung lain video, seorang wanita profesional muda terlihat duduk di mejanya. Saat Daryl online, pihak lain segera berkata, Tuan Daryl, saya Melissa, sekretaris ketua Sucipto Group. Erlangga di luar jangkauan kamera, dengan cepat menggunakan ponselnya untuk mencari informasi dari sekretaris Sucipto Group, dan benar saja, dia menemukan ensiklopedia Melissa dan pengenalan detailnya. Ketika dia mengkliknya, dia menemukan bahwa dia memang wanita muda dalam video tersebut. Saat ini, dia tidak bisa menahan kegembiraannya, dan berbisik kepada ayahnya, ayah. Itu benar, itu benar. Daryl juga tahu bahwa pihak lain itu pasti nyata. Sejauh temperamen dan nada suara pihak lain yang duduk di sana, itu tidak mungkin palsu. Ini membuatnya sedikit tersanjung tiba-tiba, dan dia menjadi gelisah. Sekretaris Dewan Ayu, Melissa, melihat Daryl terdiam lama, jadi dia mencoba bertanya padanya. Tuan, bisakah Anda mendengarku? Daryl kembali sadar, dan buru-buru berkata, aku mendengarmu. Nona Melissa, benar. Halo. Melissa mengangguk ringan, dan berkata sambil tersenyum, Tuan, saya tidak akan berbicara terlalu banyak denganmu. Mari kita langsung ke intinya. Tujuan kali ini menghubungi Anda adalah bahwa presdir kami bermaksud untuk mengakuisisi Kana Group. Jadi saya ingin bertanya kepada Tuan Daryl apakah dia punya ide untuk menjualnya. Jika demikian, kita dapat mulai mendiskusikan masalah akuisisi spesifik secara langsung. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah diimpikan oleh Daryl. Jadi dia tidak berani bermain keras untuk mendapatkannya, dan berkata tanpa ragu. Saya punya ide untuk menjual, itu tergantung pada kutipan seperti apa yang bisa diberikan Sucipto Group kepada kami. Melissa tersenyum dan berkata, karena Tuan Daryl memiliki niat jual,
maka biarkan Ketua Sucipto datang untuk berbicara langsung dengan Anda tentang harganya. Saya akan segera mengundang Ketua Sucipto untuk bergabung dalam pertemuan itu. Jika Anda berbicara tentang detailnya, saya akan membuat risalah rapat. Daryl bertanya dengan heran, Ketua Sucipto, apakah itu ketua Anda? Itu benar. Melissa tersenyum dan berkata, ini ketua kami, Nyonya Ayu Sucipto. Daryl merasa lebih tersanjung di hatinya. Bagaimana bisnis teh kecil disukai oleh kepala keluarga Sucipto? Saat dia begitu bersemangat, Ayu terhubung ke ruang konferensi video. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.